Oke, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah bergabung di diskusi kita malam hari ini. Jadi pada malam hari ini kita bakalan diskusi terkait fiksasi pengabdian kita. Jadi ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pembahasan kita terkait materi apa yang akan nanti kita sampaikan ke mereka. Kemudian, oh ya, untuk pengabdian kita kan kita bakalan pengabdian di sekolah, di Willy tolong di mute dulu dong, Willy sama Farel. Jadi kita bakalan pengabdian di sekolah SMK 2 Mei. Nah, dalam diskusi ini kita bakalan ngebahas terkait materi apa yang bakalan kita sampaikan ke mereka, terus juga model penyampaiannya dalam bentuk apa, dalam bentuk sosialisasi kah atau dalam bentuk prototype alat gitu ya. Nah, terus juga untuk waktu pelaksanaannya kapan. Nah, di sini kita bakalan fiksasi itu. Nah, mungkin langsung aja kita mulai. Yang pertama terkait materi ya. Nah, sebelumnya kalau dari saya itu untuk materinya mungkin terkait K3. Kalau dari saya sama Farel materi terkait K3. Nah, kalau dari teman-teman kira-kira ada saran lain, ada masukan lain nggak? Berarti itu temanya yang diangkat K3 itu bagaimana, Mas? Iya. Tentang K3. Iya, jadi Tentang tentang K3 kayak pentingnya keselamatan kerja gitu untuk safety freeze gitu ya. iya gitu. Di dunia kerja. Gitu sih paling. Menarik juga itu. Nah, kira-kira selain K3 apa? Dari kalian ada masukan nggak? Oh ya, selain K3. Nah, Apakah IoT kah atau algoritma? Nggak mungkin sih kalau algoritma. kalau algoritma kayaknya terlalu susah sih. Yang kalau bisa ya yang ada di lingkungan sekitar sama penerapan di dunia pekerjaan. Kalau untuk IoT sih ini sih IoT tentang kegunaannya untuk lingkungan sekitar, seperti kayak model monitoring tanah kayak yang proyek-proyek semester kemarin itu kan bisa sebenarnya diterapin untuk sosialisasi. Benar sih. Tapi gimana ya kalau model IoT kan berarti kita nggak cuman Iya sih, ngajarin teori tapi juga praktek kan. nggak harus ada alatnya sih kan. Kalau teori juga pasti banyak yang bingung. Iya. Ini cuma teori doang, sedangkan alatnya aja nggak ada. Nah, dari yang lain ada masukan nggak? Will? Kalau saya setujunya sih yang ketiga, karena kan kita bahasnya teori. Oh ya, masuk akal sih ya. Kalau dari Mas Ibnu? Apa ya? Izin Mas, kalau dari saya sih untuk apa ya, K3 itu di teori juga ya nggak masalah. Terus di apa namanya algoritma, tapi kita di bagian dasarnya aja loh, jangan terlalu mendalam. Oke sih. Cuman kalau algoritma ini juga sebenarnya kita juga perlu tahu kondisi mereka ya, kayak kira-kira relevan nggak sama mereka. Nah itu dia. Sebenarnya yang paling relevan tuh ya K3 itulah ya. Iya, ya K3 soalnya kan
Di SMK juga kan pasti kalau yang jurusannya SMK kan pasti ada K3 sih itu. Kayak safety-nya dia. Iya, benar. Nah, kalau memang K3, apa kita fiksasi K3 aja berarti ya? Dari Farel ada tambahan gak, Rel? Iya sih, emang udah K3 aja. Kenapa? Karena kan kalau kayak misal modul-modul yang lain gitu, kalau kayak mau pakai alat, ya benar kata Ridwan, relevan nggak sama mereka? Apa yang kita bawa terlalu dini gitu kan, buat mereka kan nggak mungkin juga kan, mereka belum tahu apa-apa langsung ke apa materinya, terlalu jauh. Tapi kalau K3 ini kan universal hitungannya, siapapun pasti menerapkan K3 keselamatan gitu kan. Jadi ya mending K3 aja. Iya, Berarti benar. fix ini tentang K3 temanya. Iya, tentang K3 berarti. Jadi nanti model mungkin, jadi model untuk pengabdian kita itu model sosialisasi yang dimana kita menyampaikan sebuah materi teori, mungkin ini juga disertakan praktek kalaupun memang nanti memungkinkan kita kasih prakteknya itu kayak contohnya kayak mereka disuruh nyolder. Nah, nyolder ini pakai peralatan K3, kayak misalkan pakai masker, kacamata, atau sarung tangan. Tapi itu nanti lihat dari kebutuhannya juga, kira-kira itu punya alatnya atau enggak. Mungkin dari sekolah mungkin nyediain, nah kita tinggal ngelengkapin aja, kita tinggal praktekin. Terus juga mungkin kan kita ini kan pengabdian juga perlu yang namanya HKI kan. Nah, mungkin untuk HKI-nya itu kita modelnya model materi yang di HKI-kan, kayak misalkan PPT. Jadi kita menyampaikan PPT, nanti PPT itu yang bakalan kita HKI-kan. Itu sih paling. Terus juga apa ya? Apalagi ya kira-kira? Nah, oh ya, untuk waktu ya, mungkin kalau untuk waktu dan tempat. Kalau untuk waktu dan tempat apa nggak menyesuaikan dari sananya apa dari kitanya, Mas? Nah, silakan Farel ada yang mau ngasih tambahan, Rel? Nah, jadi gini, untuk waktunya sebenarnya kan udah diatur jadwal minggu lalu ya, cuman karena nggak memungkinkan, jadinya kan masih diundur. Ya. Terus tadi juga kami itu udah sempat ngobrol, saya udah sempat ngobrol sama kajurnya. Mereka itu menyarankan di hari Selasa minggu depan. Karena mereka itu bakal ngelaksanin ujian. Setelah ngelaksanin ujian mereka libur gitu. Jadi mereka minta kalau emang mau pengabdian di 2 Mei itu ya hari Selasa minggu depan. Jadi kita harus nyiapin modul, materi, habis itu kayak kalau emang mau ada pertanyaan kayak pretest, post-test itu kita siapin juga. Jadi kita kesana itu hari Selasa, nanti hari Senin pihak sekolahan minta dikabari kalau emang jadi hari Selasa. Kita hari Selasa langsung datang, kita ngambil jadwal itu di jam 9 nyampe jam 12. Jadi di jam segitu kita udah mulai sosialisasi gitu tentang K3. Jadi di hari Selasa minggu depan kita menyesuaikan pihak sekolah. Mungkin ada pertanyaan? Cukup. Nah dari kalian kira-kira ngerasa gimana? Kira-kira setuju nggak kalau misalkan kita pengabdiannya di minggu depan hari Selasa? Ya, yang penting juga kita nggak sibuk terus bisa ya, apa sih, Mas? Oke lah. Berarti kalau kayak gitu kita bisa siapin dari sekarang. Kayak misalkan contohnya kayak bannernya. Nah, itu banner udah bisa didesain sekarang. Jadi kita bakalan temanya tentang KTI, nanti untuk kata-katanya bisa di searching aja yang cocok. Terus juga ya ini ada mau tambahan dong, mau nambahin. Silakan. Nambahin apa? Juga nih,
kan kita ini dapatnya untuk anak kelas 1 ya, dan sedangkan anak kelas 1 di elektronikanya sendiri itu ada 10 orang. Dan kelas umumnya itu ada 30 lebih. Kita mau pakai kelas umum atau elektronikanya saja. Kalau elektronikanya doang itu 10 orang. Tapi kalau umum itu ada dari jurusan TKJ, jurusan listrik, sama jurusan elektronika. Total ada 35 orang. Kita mau pakai elektronikanya aja, kita mau pakai kelas umum. Tuh. Kalau semisal elektronikanya aja kenapa itu, Ra? Kira-kira nggak apa-apa sih, sebenarnya kayak cuma nanya aja. Kita kalau mau pakai elektronikanya ya orangnya cuma 10 orang maksimal. Ya, kalau nggak ya itu aja lah. Apa ya gimana? Bebas. Kalau yang lain? Yo, yang lain mungkin ada saran. Kalau Tapi ya izin. Ya, Lebih baik ya ngambil yang umum sih, karena kan kita membagi pengalaman loh buat di orang kedepannya juga. Jadi ya lebih baik itu umum aja, cukup sih. Willy, ada saran nggak Willy? Pak, gimana Wil? Apa yang 10 orang itu gimana Wil? Ya kan nanti katanya ada praktek itu ketiga. Ya, Itu gimana praktek soldernya kalau emang mau di luar? Nah iya, makanya kalau emang mau pakai kelas umum kita sekedar sosialisasi aja. ya nggak usah ada prakteknya sih. Ya nggak ada prakteknya, paling kita kayak ngejelasin alat-alatnya, fungsinya, gitu aja. Cara makainya. Itu kalau untuk kelas umum. Tapi kalau untuk kelas elektronikanya ya kita ada penambahan sedikit lah paling. Bisa. Nah itu kan. Bisa lah praktek sedikit. Nah terus itu kita berapa hari di sana? Sehari aja. Kita cuma dapat waktu sehari. Ya, setengah hari. Dan dia juga ya pasti ada ini lain lah. Kalau seharian ntar dia bosan lihat kita Wil. Juga nggak dapat jam kelas seharian sih. Setengah hari dapatnya. Gimana kira-kira sepakatnya mau 10 orang kah atau kelas umum? Kalau nggak ya 10 itu sambil ada prakteknya dikit sih khusus elektronika ya. Tapi ya nggak tahu kalau yang lain. Yang kalau saya sendiri pengennya sih 10 orang tapi ada tambahan sedikit gitu. Tambahan sedikit ya. Lumayan kan, ada gerakan langsung gitu. Iya benar. Saya juga kalau dari saya tuh memang ya, 10 orang saya itu. iya 10 orang karena kan terkait dari elektro juga ya, kan. Karena kita bakalan prakteknya terkait elektro kayak misalkan nyolder atau apa nanti kan terkait elektro. Itu 10 orang termasuk kita yang dihitung apa muridnya aja? Nah itu muridnya sana doang Wil. Kitanya sendiri. Beda lagi. Oh jadi kan itu ada 11. Jadi apanya? 1 orang ikut. Maksudnya? Katanya anak elektro kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Itu cuma ada 11 orang. 10. Oh 10 orang? Iya. Ya udah pas kalau gitu berarti. Iya. Udah sih berarti itu aja ya, 10 orang udah dominan 10 orang berarti udah 10 orang. Fleksibel itu Dan. Ya udah bisa dilanjutkan. Oke, berarti fixnya kita 10 orang ya. Apalagi ya kira-kira? Sama ini juga. Jadi nanti jadi kita bagi tugas. Jadi nanti ada yang ngedit bannernya, ada yang bikin materi. Kalau untuk bikin materi nanti mungkin saya sama Farel. Terus juga nanti sisanya nanti ada yang bikin pretest dan post test. Nanti di pretest itu gunanya nanti
Jadi sebelum kita menyampaikan materi, sebelum kita menyampaikan teorinya, kita ngasih dulu pretest ke mereka. Jadi pretest itu diisi sebelum kita kasih materi. Nanti mereka udah ngisi semuanya, baru nanti setelah itu kita nyampaikan materi. Setelah materi baru nanti kita kasih post test. Jadi nanti bakalan kelihatan persentasenya. Kira-kira kalau dari sebelum kita kasih sebelum kita ajarin terkait K3 mereka paham semana. Terus nanti ketika sudah kita ajarkan Sudah tentang K3, dikasih materi. iya, persentase kepahaman mereka tentang K3 seperti apa, ini kan kelihatan di situ datanya. Tuh nanti. Jadi nanti ada yang bikin pretest dan post test, dan kalau bisa di print, di pakai kertas, jadi bukan give form ya, pakai kertas. Apa mau langsung ditentuin aja biar nggak bingung lagi nanti? Bebas Mas, langsung ditentuin juga boleh. Langsung aja. Langsung aja Wan. Oh ya udah berarti ya. Ya mungkin kalau untuk X banner mungkin dari Mas Ibnu. Terus kalau misalkan materi dari saya sama Farel, termasuk ke dalam rundownnya segala macam saya sama Farel. Terus juga untuk post test mungkin Mas Rian, dan pretestnya Mas Willy ya. Itu saya sebelum disampaikan dari materinya itu ya. Iya, nanti sebelum menyampaikan materi udah ngasih pretestnya. Oke, tentang K3. Mas, pretestnya itu soalnya terkait dengan materi itu ya Mas? Iya, pokoknya nanti ada keterkaitan dengan materi yang bakalan disampaikan. Oh, ya, berarti harus sama materi itu kan. Iya, ya kalau bisa sama lah, relevan, nggak jauh-jauh. Itu sih paling. Nanti yang afternya itu dibikin soal juga apa enggak? Iya, jadi Before after dibuat. maksudnya pretest kan before ya, sebelum menyampaikan materi. Nanti itu yang bikin soalnya dari Rian. Nah setelah kita nyampein materi, baru nanti dikasih lagi di akhir sesi bakalan kita kasih soal, yaitu post test yang dibuat sama Willy. Itu sama-sama soal kedua lembar itu. Nanti kemungkinan dari situ kita bisa ngelihat pemahaman mereka persentasenya sejauh mana gitu loh. Iya. Nah, nanti kan jadi kan kita kan bakalan di pengabdiannya kita bakalan ngajuin, kemungkinan ya kalau yang saya tahu bakalan ngajuin proposal, terus kita bakalan bikin materinya yang mau kita HKI kan, terus kita bikin HKI, terus kita bikin laporan akhir gitu. Jadi runtutnya banyak tuh. Nah dari laporan akhir itu nanti isinya kayak video dokumentasinya, foto-fotonya, kemudian persentase hasil pretest dan post testnya gitu. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang lupa. Nanti di sana kita bagi tugas juga, nanti siapa yang nyampein materi, siapa yang jadi moderatornya, MC-nya, atau juga nanti siapa yang jadi dokumentasinya sama ngebagiin pretest dan post test mungkin sih. Jadi gitu ya. Udah paham semua belum? Udah. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Cukup ya. Ya. Cukup bisa kita garap dari sekarang lah ya, kalaupun emang sempat. Kalaupun emang nggak sempat bisa besok lagi. Pokoknya udah mulai kita garap sekarang gitu. Nanti di hari Seninnya kita udah fiksasi ke sekolah, baru nanti hari Selasanya kita pengabdian. Oke. Udah ya. Karena udah nggak ada yang ditanyakan lagi, mungkin kita sudahkan sampai di sini diskusi malam hari ini. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah
berkontribusi dalam diskusi kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.